Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang berkenan untuk ketemu semua ada di sini untuk beribadah bersama-sama. Kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama kita baca dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua ayat 3 dan ayat 15. Keluaran 2 ayat 3 dan 15. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah, yang pertama ini, Bapak-Ibu Saudara, ini mengisahkan ketika Musa dilahirkan di tengah-tengah masa di mana Israel sedang diperbudak di Mesir selama 430 tahun, kira-kira sudah mendekati 430 tahun. Dan Tuhan mulai menetapkan waktu untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari Firaun, dari hadapan Firaun, dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Ayat 15 ini bercerita setelah Musa sudah besar, ketika dia berusia 40 tahun. Lalu kita tahu ceritanya, dia membunuh seorang Mesir karena seorang Mesir ini mau menyiksa orang Ibrani. Dan ternyata ada orang yang melihat dia pikir sedang ada yang lihat. Lalu esoknya ketika dia mau tegur dia punya saudara orang Ibrani, lalu orang Ibrani itu bilang, apa kalau mau bunuh beta seperti orang Mesir kemarin? Lalu Musa takut karena informasi itu sudah sampai ke Firaun, jadi Musa melarikan diri. Jadi kita melihat ada dua cerita di mana satu masa transisi yang dialami oleh Musa, yaitu ketika dia masih kecil, usia 3 bulan, dia punya orang tua memutuskan untuk Musa harus diselamatkan melalui sungai Nil. Entah dia mati atau hidup itu Tuhan urusan. Lalu masa transisi yang kedua, setelah dia sudah berusia 40 tahun, dia harus meninggalkan istana Firaun karena Firaun ingin membunuh dia. Nah, sekali lagi Bapak Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita ajak kita akan melihat bagaimana masa-masa transisi atau masa-masa perubahan di mana Tuhan izinkan kita mengalami. Dalam kita punya kehidupan sehari-hari, kita pasti mengalami, bahkan bisa satu hari itu beberapa kali mengalami masa transisi. Biasanya masa-masa transisi itu masa-masa di mana kita harus mengambil keputusan yang sangat bijak. Tapi apakah keputusan itu bijak atau tidak? Dan kita akan renungkan bersama-sama. Sekarang kita melihat Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 yang pertama ayat 3 sampai ayat 5. Keluaran 3 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tetapi Musa berkata kepada Allah, ini ayat 3 sampai 5, saudara, di situ diceritakan setelah Musa sudah di Midian, dia mengapalkan kambing domba dari Yitro, mertuanya. Dia tiba di gunung Allah, dan di situ dia lihat sebuah penglihatan. Tuhan Allah mengizinkan dia melihat sebuah penglihatan di mana semak belukar terlihat terbakar, tapi tidak hangus begitu ceritanya. Jadi Musa ingin pergi ke situ. Ini satu masa lagi Musa mengalami transisi, mengalami perubahan. Dia sedang fokus gembalakan kambing domba, tapi Tuhan mengalihkan perhatian dia. Dan dia memilih keputusan yang tepat, dia ingin cari tahu apa itu, dan dia berbicara dengan Tuhan. Oke, ayat yang berikut kita lihat ayat 11 sampai 14. Setelah pembicaraan Musa dengan Tuhan, lalu Tuhan mengutus Musa untuk pergi kembali ke Mesir. Nah, inilah percakapan Musa dengan Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, ayat 11 sampai 14. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.
Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Pak Mama dan Saudara, di sini kita melihat bahwa Musa itu bukan orang bodoh. Musa orang yang sangat kritis. Kenapa? Karena dia dididik 40 tahun di istana Firaun. Pada masa itu Mesir adalah kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang ditakuti. Dia dididik di dalam kepemimpinan seorang raja Firaun, dan dia diajar tentang politik Mesir, teknik berperang. Dia diajar bagaimana menaklukkan orang. Dia sangat pintar, sangat cerdas. Tapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan Allah, apa kesannya? Musa orang yang minder. Musa orang yang rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Siapakah aku Tuhan? Kenapa seperti itu? Mungkin Musa takut kembali ke Mesir pasti mati. Atau mungkin ada alasan yang lain. Bahkan dalam Al Muhammad tahun cerita selanjutnya, Musa bilang, beta ini orang yang tidak pandai bicara. Di dalam rencana Tuhan sebelumnya, Harun itu tidak masuk dalam timnya Musa, hanya Musa seorang diri. Tapi ketika Musa berdalih, beta bisa bicara, dan Tuhan bilang, Harun beta akan utus bagimu, menemani engkau. Jadi Bapak-Bapak Saudara, sini kita belajar, Musa mengalami satu transisi yang sangat hebat. Dia sudah merasa nyaman. Tahapan hidup Musa itu tiga tahapan. 40 tahun pertama di istana Firaun, 40 tahun kedua dia mengalahkan kambing domba, 40 tahun ketiga dia pimpin Israel kembali dari Mesir ke tanah Kanaan. Dia mengalami masa transisi yang sangat hebat. Sekali lagi, dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ajak ketemu untuk merenungkan tentang punya hidup. Mungkin saat sekarang ini ketika kita duduk di sini, kita sedang mengalami satu masa transisi. Ada satu masa di mana Tuhan ingin angkat kita lebih tinggi lagi, dan kita punya banyak sekali alasan. Kita punya banyak sekali dalih, atau kita sudah hampir melakukan keputusan atau mengambil keputusan atau pilihan yang sangat bodoh. Mungkin kita orang yang stres, mungkin kita orang yang tertekan. Bapak-Bapak Saudara, tadi ketika nyanyi, Om Bayi ajak kita nyanyi lagu, dia mengerti, dia peduli. Kita duduk di situ sambil dengar lagu ini. Kita ingat satu cerita, setempat di mana dulu kita pernah ada dan melayani bersama-sama dengan pemuda di sana. Pada saat itu, kita akan merayakan ibadah Paskah. Kita dipercayakan untuk menyusun liturgi ibadah Paskah. Lalu kita minta ada seorang pemuda perempuan, dia menyanyikan lagu ini. Dia suara bagus, dia nyanyikan lagu ini dengan baik. Tapi beberapa hari kemudian, jadi dia nyanyikan lagu yang tadi ya, atau masih ingat lagu tadi ya, dia mengerti, dia peduli, Allah tak pernah berdusta gitu. Tapi beberapa hari kemudian, kita dengar kalau dia meninggal. Cari tahu ternyata dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Dia mengalami satu masa transisi yang sangat hebat untuk mengambil keputusan terpenting terhadap hidup dia. Ceritanya setelah kita tanya-tanya, ternyata ceritanya begini. Di dalam keluarganya dia itu, dia merasa selalu dihargai, dia merasa direndahkan. Dia tertekan, akhirnya dia pergi beli racun tikus atau racun apa di kios. Lalu dia pulang, dia kunci kamar dan dia minum. Akhirnya dia meninggal. Sekali lagi, mungkin pada saat ini kita sedang mengalami masa-masa seperti itu. Perempuan ini menyanyikan lagu itu dengan sangat baik. Allah tak pernah berdusta. Tuhan Allah tahu, dia peduli apa yang kita gumulkan. Tapi sekarang apa keputusan kita? Banyak orang bertanya ketika dia mengalami pergumulan, dia bertanya, Tuhan apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau setia kepadaku sesuai dengan janjimu? Tapi mungkin Tuhan lebih senang dengar kita punya jawaban ketika Tuhan bertanya, di masa-masa pergumulanmu apakah engkau tetap mengasihiku? Apakah engkau tetap setia kepada aku atau tidak? Apa pilihanmu di masa-masa transisi, masa-masa di mana kamu akan segera mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupmu? Keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang berdampak terhadap masa depan kita. Kalau jujur di hadapan Tuhan, banyak sekali kita mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Keputusan-keputusan yang membuat kita seperti orang bebal, membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Keputusan-keputusan yang seperti Daud ketika melihat Batseba dan dia memutuskan bunuh Uria untuk ambil Batseba. Keputusan-keputusan seperti Yudas Iskariot ketika merasa tertekan, dia memutuskan jual Yesus pada Tuhan. Nah,
Keputusan-keputusan ini sangat penting. Mungkin kadang-kadang atau sering kita abaikan, tapi ini sangat penting. Di dalam situasi-situasi itu, kita seperti menghadapi sebuah peperangan yang sangat besar dalam diri. Menurut Efesus pasal 6, ya benar demikian. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemuluh-pemuluh dunia yang kejam, yang jahat, penguasa-penguasa di udara. Atau sedang mengalami setiap hari orang Kristen ketika memutuskan mengikut Yesus, dia masuk di dalam peperangan Tuhan. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, suka tidak suka, dia sudah terjun dalam peperangan Tuhan. Dan di dalam peperangan itu, Bapak Ibu Saudara, masa transisi adalah hal yang biasa. Coba kita bayangkan situasi perang di Irak, perang di Afghanistan, perang Israel dengan Palestina. Setiap saat itu keputusan penting mesti diambil dan setiap saat situasi bisa berubah. Hitungan-hitungan orang cerdas, orang cerdas, para planner-planner yang hebat itu bisa berubah total, apalagi kalau di masa sekarang. Hitungan-hitungan itu di pesta politik sekarang, hitungan-hitungan bisa cepat berubah. Bagaimana kita mengambil pilihan-pilihan yang tepat? Peperangan yang sangat penting. Tapi sebenarnya peperangan yang sesungguhnya itu sudah Yesus kalahkan. Yesus sudah menang atas peperangan sesungguhnya. Menurut kesaksian dari 1 Korintus 15 bahwa musuh yang terakhir yaitu maut sudah Yesus kalahkan. Artinya kalau ada musuh yang terakhir, artinya peperangan yang terakhir. Peperangan yang terakhir itu sudah Yesus kalahkan. Peperangan yang sedang kita alami saat ini itu bukan peperangan mengalahkan musuh, tapi peperangan untuk menyatakan tentang kemenangan Kristus. Bapak Saudara, kalau ingat cerita sejarah Indonesia, sebelum 17 Agustus 1945, sebelum masa itu Indonesia berperang untuk menyatakan kemerdekaan. Dan itu terjadi di 17 Agustus 45, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi setelah itu Belanda ingin menjadi kembali Indonesia. Lewat sekutu mereka ingin menjadi. Indonesia terus berperang. Tapi pada waktu itu Indonesia berperang bukan untuk merdeka, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan. Peperangan kita saat ini adalah peperangan untuk tetap hidup dalam kemerdekaan, bukan untuk mengalahkan musuh. Karena hanya ada satu pribadi yang dapat mengalahkan musuh, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak-Bapak dan Saudara, di dalam masa-masa transisi atau masa-masa perubahan penting yang kita harus ambil keputusan itu, sebenarnya Tuhan Allah ingin kita hidup dengan standar kerajaan surga. Tuhan Allah ingin kita bukan mengambil keputusan-keputusan yang buat kita hidup secara duniawi, tapi hidup di dalam standar kerajaan surga. Karena itu Yesus ajarkan kita doa Bapa kami. Di dalam satu kalimat pendek dalam doa Bapa kami dikatakan begini: jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kehendak Allah itu yang ada di surga sudah jadi di bumi, berarti bumi ini penuh dengan standar surgawi, dengan standar hidup kerajaan surga. Dan sebagai anak Tuhan, Tuhan inginkan kita semua itu hidup dengan standar kerajaan surga. Nah, disinilah masalahnya. Masalahnya apa? Banyak orang-orang yang terlalu berpikir idealis tentang standar kerajaan surga, tapi dia lupa bahwa dia sedang hidup di bumi ini. Sehingga kadang-kadang tidak realistis keputusan-keputusan yang dia ambil, tidak membumi apa yang dia lakukan. Misalnya banyak pendeta yang berkhotbah sebagai orang bertobat, tapi tidak ajar setelah dia bertobat apa yang dia lakukan. Dalam khotbah Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ada prajurit Roma datang, ada ahli Taurat orang Farisi datang, dan Yohanes Pembaptis ajar mereka gini: jangan pengunjung datang dan jangan pungut lebih dari apa yang seharusnya. Jangan peras orang. Nah, ajaran-ajaran seperti ini yang sangat kita butuhkan supaya tetap kita hidup dengan idealisme kerajaan surga, tapi tetap membumi. Bapak-Bapak Saudara, kita sangat-sangat tahu betul bahwa Yesus itu Allah yang datang ke dunia. Yesus Allah, dia tidak duduk santai-santai di surga dan perintah bumi, tapi dia turun hidup di dalam levelnya kita, menggunakan tubuh manusia, makan seperti kita, minum seperti kita, rasa sakit seperti kita, tetapi dia tetap pegang idealisme kerajaan surga. Dia hidup seperti kita. Kita berkata bahwa dalam segala hal dia sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia pegang standar kerajaan surga. Makanya ketika dia dicupai, dia tetap pegang. Dia bilang ini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari itu saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, di dalam masa-masa transisi, masa-masa perubahan yang kita alami, sekali lagi kita perlu merenungkan baik-baik apa yang harus kita lakukan. Keputusan seperti apa?
Karena di dalam masa-masa seperti itu, kalau kita lihat tadi dari bacaan firman Tuhan tadi, dalam masa-masa seperti itu, Tuhan Allah mau supaya kita punya hidup itu makin naik. Kualitas hidup makin naik. Pengetahuan tentang Allah makin naik. Kesetiaan kepada Tuhan makin naik. Pengenalan tentang rencana Allah dan kehendak Allah makin naik. Itu yang disebut dengan pengudusan. Proses pengudusan. Kudus berasal dari bahasa Ibrani kados, bahasa Yunani-nya hagios, itu artinya begini. Kudus artinya dipisahkan, dikhususkan untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Jadi orang Kristen diambil Tuhan dari kehidupan, potong sering bersaksi, beta sudah bertobat. Dulu merokok, sekarang tidak lagi, berarti supaya punya standar hidup lebih tinggi. Dulu mabuk, sekarang tidak lagi, supaya punya standar hidup lebih tinggi. Jadi kudus, kalau kita bilang kita ingin dikuduskan, dan kita mesti punya komitmen ingin hidup dengan standar yang lebih tinggi. Makanya menjadi orang Kristen tidak bisa hidup biasa-biasa saja. Tidak bisa hidup hanya sekedar-sekedar saja. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya ke gereja. Harus ada waktu bersekutu pribadi dengan Tuhan. Harus ada waktu berkumpul berdoa secara pribadi dengan Tuhan, belajar firman Tuhan. Harus ada waktu untuk pergi dan memberitakan Injil. Harus ada waktu untuk melayani. Pekerjaan dan sebagainya itu dijadikan sebagai tempat di mana Allah dimuliakan. Itu artinya ketong dikuduskan. Nah, beberapa hari berikut Bapak Saudara akan berbagi dengan ketong. Dan akan berbagi yang pertama tentang bagaimana ketong menghadapi masa-masa transisi, ketong mengalami pergumulan hidup, mengambil keputusan-keputusan penting, apa yang bisa bantu ketong untuk merenungkan semua itu. Ada 5 hal yang kita catat di sini. Yang pertama tentang satu, ketong penting untuk mengetahui tujuan hidup kita. Setiap ketong ini punya tujuan hidup. Yang kedua tentang bagaimana ketong berjuang secara optimal dan sampai tuntas. Yang ketiga mengubah cara berpikir. Keempat, bagaimana ketong terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang kelima, bagaimana kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi karena waktu yang cukup terbatas, kita hanya bagikan sampai ke bagian yang ketiga. Semoga ini seperti khotbah berseri, jika Tuhan izinkan kesempatan kita bisa berbagi lagi, kita akan sampaikan poin keempat dan kelimanya. Nah, yang pertama Bapak ajak kita untuk melihat tentang mengetahui tujuan hidup kita. Di dalam masa transisi, masa pergumulan hidup, mengambil keputusan-keputusan penting, pilihan dan hidup yang penting, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Kalau kita sudah mengerti apa tujuan hidup kita, pasti kita salah jalan. Dari sini rencana mau Kupang sampai di cabang situ, orang ajak mari kita pergi Matani, kita bela ke Matani, sampai Kupang. Nah, bagian firman Tuhan untuk mengantar kita merenungkan tujuan hidup ini, kita ajak kita baca Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Mazmur 139 ayat 14 sampai 16 berdemikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sekarang ini Bapak Saudara, dalam dunia medis ada istilah baru namanya medical waste. Medical itu medis, dokter waste itu sampah gitu. Apa itu medical waste? Medical waste adalah anak yang masih seperti janin di dalam rahim ibu. Jadi itu namanya sampah medis, dibunuh, dibuang, itu tidak masalah. Orang-orang yang mencetuskan ini, mereka orang-orang kaum feminis yang setuju dengan aborsi. Tapi Tuhan Allah bilang tidak. Dari dalam rahim ibumu aku menenun engkau. Kenapa Tuhan menenun? Ayat 16 bilang karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan ingin tetap hidup di dalam catatan-catatan Tuhan yang sudah tulis dalam kitabnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, kalau semua ini ada, mungkin ada yang bertanya, kenapa beta hidup seperti ini? Kenapa beta orang tua begini? Kenapa beta orang tua orang timur? Kenapa bukan roti? Kenapa bukan Sabah? Kenapa bukan Jawa? Kenapa bukan Cina? Kenapa bukan orang Amerika? Kenapa beta pendek? Kenapa beta tinggi? Kenapa hidup seperti ini? Kenapa boleh begini? Banyak kali waktu pertanyaan sesuatu yang bersifat lahiriah. Tapi Alkitab bilang engkau ini buatan Allah. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Masalah orang Kristen anak Tuhan adalah sampai tahu tujuan itu. Makanya jangan heran banyak orang Kristen tak putar sampai jelas di dunia ini dan hidupnya itu tidak beda dengan binatang. Kenapa bilang begitu Bapak Saudara? Kalau Bapak Saudara punya piaraan, misalnya babi ko, ayam ko, anjing ko, kucing, coba perhatikan.
Biasanya kalau lakukan itu bangun pagi, teriak-teriak, kasih makan diam atau lari-lari, lapar datang minta makan lagi, tidur lagi, lari-lari saja. Hidupnya tidak bertumbuh. Banyak orang Kristen, manusia, tapi perilakunya seperti binatang. Jadi jangan heran, banyak orang Kristen terdiri karena tidak mengerti tujuan hidupnya. Yesaya 43 ayat 7 berkata begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jika ada orang bertanya, apa tujuan hidup saya? Jawabannya jelas, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan, makanya Kolose 3:23 bilang, apapun yang kau perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, 2 Timotius 4 ayat 6-8, catatan Paulus berkata begini, demikian firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Rasul Paulus, kita tahu dengan kehidupan sebelumnya seperti apa. Dia terlihat beribadah, tapi bagi dia semuanya itu sampah. Makanya dalam Filipi 3 dia katakan semua itu kita buang karena itu sampah. Kenapa? Karena kita lebih rindu mengenal Tuhan. Jadi bagi orang yang lebih rindu mengenal Tuhan, dia akan katakan bahwa semua yang lahiriah itu sampah. Tapi bagi orang yang tidak rindu mengenal Tuhan, dia akan kejar yang bersifat lahiriah. Inilah beda kualitas anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah menyelesaikan peperanganku dengan baik. Aku telah menyelesaikan memelihara iman dengan baik. Setiap kita sekali lagi hidup dalam peperangan. Setiap kita secara pribadi punya peperangan, secara keluarga punya peperangan, secara pekerjaan punya peperangan, secara pelayanan punya peperangan. Minimal ketemu satu orang ada punya 4 peperangan. Perangan pribadi, perang di gereja pelayanan, perang di tempat kerja, perang di keluarga, belum lagi di komunitas yang lain, perang lagi di situ. Setiap potong ini punya perang yang berlapis-lapis. Makanya jangan heran, banyak orang sekarang itu anak Tuhan yang merasa lelah dalam hidup ini karena capek berperang, setiap hari berperang, setiap hari situasi berubah, setiap hari harus ambil keputusan, setiap hari harus ambil pilihan-pilihan yang sangat terdampak dalam hidup ini. Nah, Bapak Saudara, kita mau kasih contoh beberapa, ada 2-3 cerita yang kita ingin berbagi di sini tentang orang-orang yang mengalami masa transisi dan bagaimana orang-orang yang ada di dekatnya itu mendukung dia sehingga dia sampai ke garis finish. Sebelum itu Bapak Saudara, kita kasih pertanyaan kepada Ketong di sini. Kenapa Tuhan izinkan Ketong masuk tahun 2019? Padahal kalau Ketong ikuti sebelum 2019, akhir 2018, ada orang-orang yang Tuhan sudah panggil kembali ke rumah Bapa. Di awal 2019 pun ada seperti itu. Tapi kenapa Ketong ini masih ada sampai di sini? Apa Ketong lebih hebat dari mereka? Jawabannya tidak. Apakah Ketong lebih jago? Jawabannya tidak. Tidak ada jawaban apapun yang bisa Ketong memberikan di pertanyaan ini. Kecuali kita belajar dari firman Tuhan. Dalam Yohanes 19 ayat 30, firman Tuhan berkata begini. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kemudian Yesus mati. Bapak Saudara, kita perlu tahu pasti dan beriman, Yesus mati bukan karena disalib. Amin. Bapak setuju dengan beta? Yesus mati bukan karena dia tergantung di atas salib. Yesus mati setelah dia mengatakan sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya dan dia mati. Makanya kepala prajurit heran, kok orang ini tiba-tiba mati, sedangkan 2 di kiri kanan itu masih hidup. Apa artinya? Kalau Tuhan izinkan sekarang ini kita masih hidup di tahun 2019, artinya misi kita belum selesai. Amin. Kalau anak-anak yang biasa main games, dia akan berhenti main cuma 2 alasan. 1, game over. Yang kedua, mission complete. Kalau tulis mission complete, pertarungan selesai. Hidup kita akan selesai, kita akan kembali ke rumah Bapa jika misi kita sudah complete. Tapi kalau kita sudah mengerti misi ini, kita akan terus batang putar sampai capek, sampai stres, sampai depresi. Karena tidak mengerti kemana saya harus pergi. Nah, mengenai mission complete atau misi yang selesai Bapak Saudara, kita angkat 2-3 cerita. Yang pertama,
seorang bernama Derek Redmond. Ya, Derek Redmond ini dia seorang Inggris, dia pelari yang tercepat dari Inggris. Dia ikut Olimpiade tahun 92 di Rio de Janeiro, Brasil. Dia harus ikut lomba lari 400 meter putra. Nah, ketika dia berlari, tinggal 150 meter masuk finish. Jadi tinggal 150 meter masuk finish, jadi sudah hampir finish, itu sudah sangat dekat. Tiba-tiba dia jatuh. Dia cedera, dia jatuh, tim medis datang tolong dia, lalu secara medis dia bilang dia mengalami hamstring. Dia susah, tidak bisa bertarung lagi, tidak bisa lari lagi, tim medis bilang lebih baik kamu keluar dari lintasan. Dia bilang tidak, beta harus selesaikan di pertandingan. Nah, sampai di situ, dia terus berusaha untuk berlari. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki pakai topi masuk dalam arena. Jadi orang ini bukan pelari karena dia pakai topi. Dia lari masuk, ketemu dengan Derek Redmond, dan dia berada di samping dan dia berkata, "Nah, kamu tidak harus menyelesaikan pertandingan ini." Dia bilang tidak. Disebut ayah, karena ternyata orang itu ayahnya. Tidak ayah, saya harus sampai finish. Lalu ayah bilang oke, karena dia ini ayahnya sekaligus dia punya pelatih. Bilang kalau kamu mau, kamu tidak harus melakukannya sendiri, saya temani kamu. Jadi ayah ini pegang dia dan mereka terus berlari. Beberapa meter lagi masuk finish, si ayah ini tinggalkan Derek dan Derek melangkah masuk finish. Dia bilang supaya kamu mencapai ambisimu, kamu masuk finish seorang diri. Nah, di sini Bapak Saudara, kita belajar bahwa di dalam peperangan itu banyak sekali ketong ini mengalami luka. Ketong semua ini orang-orang yang terluka. Orang-orang datang mencari Tuhan adalah orang-orang yang terluka. Terluka karena dosa, terluka karena dilukai, terluka akibat peperangan. Dan ketong adalah orang-orang yang butuh dikasihani. Ketong adalah, kalau ketong mau jujur, ketong orang-orang yang butuh ditemani berjalan menyelesaikan pertarungan hidup ini. Ketong orang-orang yang butuh teman seperjalanan. Karena itu Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Nah, ayah ini dia tahu kebutuhan anaknya, jadi ditemani. Mungkin pertanyaan bagi ayah-ayah di sini, seberapa dari ketong yang melihat ketong punya anak dan ketong mau temani dia? Seberapa ketong yang lihat ketong punya rekan-rekan sepekerjaan, sepelayanan yang membutuhkan teman dan ketong menemani dia, membantu dia sampai di finish, bukannya ketong mengejek dia ketika dia jatuh, tapi ketong datang dan menemani dia, mengangkat dia. Yang kedua, Bapak Saudara, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini lahir 11 Februari tahun 1847. Dia punya mama namanya Nancy, dan mama ini seorang yang cerdas, seorang yang bijak, seorang yang takut Tuhan. Thomas Alva Edison, dia bersekolah selama 3 bulan saja. Lalu karena dia punya rasa ingin tahu yang sangat besar, di zaman itu kalau murid bertanya kepada guru anggap itu mengganggu. Dan Thomas ini sering tanya dan guru tersinggung. Dan guru marah-marah dia. Kalau Thomas bosan dengan sistem pembelajaran, maka dia akan lihat ke sana sini, dia sibuk-sibuk, dia menggambar-menggambar. Karena dia guru marah, lalu guru bilang begini, lu anak yang bodoh, idiot, dikeluarkan dari sekolah. Lalu Nancy, dia punya mama, bilang ke dia, nah, kamu anak yang cerdas, kamu yang pintar, saya akan mengajari kamu. Jadilah Thomas Alva Edison cuma sekolah formal selama 3 bulan. Sisa hidupnya dia punya mama yang didik dia sampai dia menjadi seorang penemu yang hebat. Berapa dari ketong sekali lagi yang lihat kebutuhan keluarga kita, orang tua kita, anak kita, suami, istri, saudara kita, teman, seperti pelayanan, dan ketong berpikir saya harus temani kamu berjalan sampai finish. Bapak Saudara, kalau mau jujur, banyak orang-orang di gereja itu orang yang kesepian. Di dunia yang sekarang ini sangat sibuk, banyak orang yang kesepian. Banyak orang yang butuh dimengerti tapi tidak dimengerti. Banyak orang yang ingin mengerti orang lain tapi tidak mengerti juga. Akibatnya ketemu orang-orang kesepian, orang-orang yang terluka. Makanya seringkali ketemu berdoa dengan Tuhan, ketemu berdoa, ketemu menangis. Karena banyak ketemu berdoa yang sakit hati dan kekecewaan. Dan Tuhan tahu itu. Dan itu Tuhan mengutus orang-orang yang terbaik seperti kita. Ada satu cerita lagi di Olimpiade. Olimpiade tahun 38. Ada seorang namanya John Aquari. Kita pernah cerita ini dalam pembukaan sebelumnya. Dia seorang pelari dari Tanzania. Dia diutus oleh Diponegoro untuk ikut Olimpiade, lomba lari maraton. Dia tiba di finish itu setelah orang yang juara dapat medali, karena dia mengalami cedera juga. Tapi dia memutuskan dia harus sampai di finish. Nah, ketika dia sampai di finish, orang-orang itu sudah juara dan sudah dikasih medali. Lalu dia tanya ke dia,
kenapa kamu harus capek-capek sampai finish padahal kamu tidak dapat hadiah, tidak dapat juara? Lalu dia bilang gini, negara saya mengutus saya sejauh 10.000 mil, bukan saja untuk memulai pertandingan, tapi harus selesaikan pertandingan. Jadi dia berjuang atas misi itu, dia tuntaskan, dia sampai di finish. Apapun resikonya, sekalipun tidak dihargai, sekalipun tidak dapat hadiah. Nah, berapa banyak dari potong yang ketika memulai tetap putuskan untuk sampai finish. Memulai sebuah rumah tangga, memutuskan sampai finish. Memulai sebuah pelayanan, putuskan sampai finish. Memulai sebuah pendidikan, tetap putuskan sampai finish. Dan untuk itu sekali lagi saudara, Potong sering mengalami masa transisi yang membuat Potong ini bingung, membuat Potong ini harus bagaimana. Lalu yang kedua tadi, yang pertama tentang mengetahui tujuan hidup. Ya, tujuan hidup sudah jelas, Tuhan Allah minta Potong ada dalam dunia ini, Potong punya tujuan yang harus Potong capai. Potong tidak bisa hidup asal-asalan sesuka hati. Potong harus bergumul bersama Tuhan untuk mencapai tujuan hidup itu. Yang kedua, berjuang sampai optimal dan tuntas. Istilah Tuhan Yesus adalah extra miles. Bapak mungkin pasti pernah dengar ayat ini berkata, Yesus bilang begini, jika ada orang yang memaksa engkau berjalan dengan dia sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Ide Tuhan Yesus ini, firman yang diucapkan Tuhan Yesus ini sekarang menjadi slogan dari perusahaan-perusahaan sekuler yang meminta, bahkan mendesak, bahkan memaksa karyawannya bekerja extra miles. Kerja harus senyum, kalau di toko biasa orang sorong barang di Malero, kalau di mall senyum, extra miles. Di bank senyum sapa salam, extra miles. Dan itu dibayar mahal, untuk senyuman itu bayarnya mahal, makanya dong gaji besar. Padahal akhirnya sama, jadi toko dengan lain. Bekerja extra miles. Nah, untuk ini Bapak-Bapak Saudara, kita ajak kita melihat bagian firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Untuk kita bisa bekerja secara extra miles, untuk kita bisa bekerja optimal sampai tuntas, kita butuh perlengkapan-perlengkapan dari Tuhan. Kita ibaratkan begini, misalnya Bapak-Bapak Saudara, Potong ini dalam hidup ini harus mengalami 5 kali pertempuran di tempat yang berbeda-beda. Di pertempuran A, B, C, D, dan E. Di pertempuran A, misalnya harus gunakan batu. Pertempuran B harus gunakan anak panah. Pertempuran C harus gunakan senapan. Jadi setiap akhir dari pertempuran itu ada senjata yang kita harus ambil untuk berperang di area yang berikut. Nah, ketika kita sudah berperang dengan tuntas di area yang pertama, dan kita masuk ke area yang berikut, kita akan mati konyol. Kenapa? Karena di area yang berikut kita berperang dengan tangan kosong, matilah kita. Nah, apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam Efesus 6 tentang peperangan rohani? Sebelum Efesus 6 ini tentunya ada Efesus 5. Mari kita perhatikan dari Efesus 5. Efesus 5 itu berbicara tentang, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasih. Bapak-Bapak kalau ikuti Efesus 5 itu dibicara tentang anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak terang. Sebelum kita masuk ke sini, kita ingin kembali tentang Musa. Bapak saudara lihat, kita perhatikan, Musa itu punya 3 fase hidup. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun Mesir menuju Kanaan. Kalau Musa tidak hidup di dalam istana Firaun selama 40 tahun, maka dia sudah punya senjata politik Mesir. Dia sudah punya senjata budaya Mesir yang cukup untuk dia berdiplomasi dengan Firaun. Jadi dia harus dilatih oleh Tuhan sebelum dia ke padang gurun. Dan dia harus bergumul 40 tahun di padang gurun, tak putar di situ supaya dia tahu situasi padang gurun. Karena dia anak yang terlalu manja hidup di istana Firaun. Dia harus dilatih hidup keras di padang gurun, karena dia akan memimpin orang Israel. Tidak saja kambing domba, tapi ini manusia yang tegak tengkuk. Jadi sudah tahu situasi padang gurun, dan dia belajar bagaimana menghadapi keras kepalanya orang Israel. Jadi setiap potong setelah Bapak Saudara, potong punya tahapan-tahapan hidup. Setiap tahapan itu harus tuntas potong jalani untuk potong bisa hadapi tantangan berikut di tahapan yang berikut. Sekali lagi kalau tidak, potong akan mati panggang. Beta yakin setiap potong, pemilih, antarita, dan potong semua ini pasti punya kasus ini. Sebelum Tuhan angkat potong sampai di sini, sudah ada pergumulan berat di bawah.
untuk ketemu sampai di titik ini. Nah, kalau ketemu sekali lagi tuntaskan itu, kita akan menang. Dalam Efesus 5, Tuhan Allah mengajarkan begini. Sebelum sampai Tuhan bicara tentang peperangan rohani, di peperangan rohani itu dia bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Topeng keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kaki bersuara beritakan Injil, perang roh, firman Allah dan sebagainya. Dan semua itu kapan kau dapat? Saat mana tahapan itu membuat kau memiliki senjata itu? Tahapannya ada di pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 dibicara begini, hiduplah sebagai anak-anak terang, bergumul sebagai anak-anak terang supaya kau punya senjata, supaya kau punya perlengkapan untuk bisa berperang di Efesus pasal 6. Kalau kau tidak tuntas hidup sebagai anak-anak terang, maka dalam peperangan pasti kau mati konyol. Kau akan mengalami kerugian besar. Firman Tuhan tadi dalam Efesus 6 ayat 13 dibilang, kamu tidak akan tahan berdiri setelah kamu berperang. Kamu juga akan binasa bersama-sama dengan musuh. Harus tetap tahan berdiri, tegak berdiri setelah perang selesai. Orang yang tetap tegak berdiri setelah perang selesai, dia akan mendapatkan penghargaan, penghormatan dari Tuhan. Nah, hidup sebagai anak terang, kau bisa dapatkan mungkin di pertarungan hidup, transisi hidup sebagai anak terang, kau dapatkan tetap keselamatan mungkin, kau dapat baju sirah keadilan mungkin, kau dapat ikat pinggang kebenaran mungkin, supaya kau bisa lengkap ketika berhadapan dengan iblis. Kau bisa berperang dengan baik. Yang kedua, dia bicara tentang dalam Efesus 5, dia bicara tentang hidup suami istri. Kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri. Mungkin suami istri yang awal hidup dengan cinta yang romantis, lalu dibawa kepada cinta yang realistis. Mulai banyak tantangan-tantangan, mulai banyak persoalan-persoalan hidup. Nah, di situ adalah masa-masa transisi yang sangat penting untuk sebuah kehidupan rumah tangga, keluarga, untuk tetap menjadi berkat, contoh teladan bagi yang lain, bagi keluarga dan sebagainya. Menjadi teladan di gereja dan sebagainya. Itu masa-masa transisi yang sangat hebat. Di situ, mungkin setelah ketemu ada pertarungan transisi pergumulan hidup suami istri dan ketemu dapatkan entah dapatkan pedang roh, entah dapatkan firman Allah, entah dapatkan perisai iman. Itu peperangannya. Yang berikut, Efesus 6, dia bicara tentang anak-anak, taatilah orang tuamu. Lalu dia bicara tentang hamba-hamba, taati tuanmu. Jangan hanya cari muka, jangan munafik. Di depannya senyum, kerja baik, Tuhan balik belakang, kamu juga pergi. Disitulah masa transisi, masa pergumulan, di mana mungkin di situ sekali lagi kau mendapatkan kasut kerelaan beritakan Injil, kau mendapatkan topeng keselamatan. Itu masa-masa transisi yang sangat penting. Kau bekerja dengan tuntas, dengan optimal, lalu kau dapatkan senjata rohani. Dan senjata itu kau pakai di dalam Efesus 6 ayat 13 terusnya, kau berperang berapa dengan iblis. Dan setelah peperangan selesai, kau tetap setia pada Tuhan. Tidak begitu. Sekali lagi, ini masa-masanya kau mengemuli untuk memiliki senjata-senjata rohani. Kau tidak akan memiliki diri yang lain. Ketika kau dengar firman Tuhan ini, kau belum lengkap dapat senjatanya. Keluar dari gereja, disitulah saat transisi di mana kau bertarung dan dapatkan senjata rohani. Jadi kau tidak bisa hidup di gereja dan luar gereja berbeda. Ingat, hukum yang pertama itu dibilang begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Artinya apa? Allah di gereja dengan Allah di luar gereja sama, tidak berbeda. Yang ketiga, bagaimana Bapak Saudara tentang ubah cara pandang. Baik, awal dengan pertanyaan ini bagi Bapak Saudara semua. Misalnya di antara ketong ini ada seorang manajer atau pemilik perusahaan. Lalu datanglah seorang penjahat, ketong tahu penjahat, dia penjahat karena dia tetangga dari perusahaan, dia anak yang nakal, anak yang jahat. Dia datang melamar pekerjaan di Bapak Mama dan Saudara sebagai pemilik perusahaan. Kira-kira terima kesan? Ketong tahu dia ini penjahat, bukan pencuri. Sudah terima malam senggono, terima di dalam perusahaan dia pencuri sana sini repot. Atau sementara ketemu beribadah begini berbakti, seperti cerita Simon orang Farisi undang Yesus datang, tiba-tiba datanglah seorang pelacur masuk. Nah, kamu tahu dia seorang pelacur, datang duduk beribadah bersama-sama yang datang di sini. Apa yang datang responnya apa dengan dia? Mungkin ada yang bilang, ini perempuan seperti ini pelacur. Mungkin ada bersikap seperti ahli Taurat orang Farisi, lempar dia keluar. Bapak-Bapak Saudara, ini membuktikan apa? Seringkali kau menilai orang berdasarkan masa lalunya, bukan masa kininya. Kalau memang tadi malam dia habis melacur,
Dan sekarang ini dia datang di sini ke gereja beribadah, dia bukan pelajar. Kenapa? Karena dia datang ibadah. Amin. Kenapa Yesus menerima penjahat di sebelah kanan? Bapak ingat kata-kata Yesus? Yesus bilang kepada orang yang di kanan itu dengan begini, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Daus. Pada hari ini Allah kita adalah Allah hari ini. Allah kita menerima kita hari ini. Setiap orang punya masa lalu yang kelam. Tapi ketika hari ini kita mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan Allah menerima kita. Allah kita adalah Allah hari ini. Anak yang bungsu, dia memang sudah habiskan orang tua pengharta. Menurut kakak sulung, dia hidup dengan pelacur-pelacur. Tapi ketika dia kembali kepada bapaknya, di Bapak terima dia hari ini. Saya terima kamu. Kamu anak saya. Kamu bukan penjahat. Ini yang membuat kita punya cara pandang dari Tuhan itu berbeda, sehingga kita susah menerima orang yang jahat. Lukas 15 ayat 1 berkata begini. Coba kita lihat, Bapak Saudara. Lukas 15 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Pertanyaannya, pemungut cukai dan orang berdosa ketika duduk bersama Yesus dong berdosa, soalnya dong berdosa. Tapi apakah saat itu dong sedang berbuat dosa? Tidak, dong sedang mendengarkan Yesus. Yesus melihat dong hari ini. Kalau kau selalu melihat masa lalu orang, siapapun kita tidak akan benar di hadapan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan selalu melihat kita punya masa lalu, tidak ada satu orang pun yang masuk surga. Tapi Tuhan melihat, makanya Firman Tuhan berkata begini dalam Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini Tuhan Allah bicara kepada kita selalu, hari ini saya tahu kamu berdosa, tapi kalau hari ini kamu berdosa, saya terima kamu. Amin, Bapak Saudara. Amin. Jadilah manusia di hadapan Allah hari ini. Apa artinya? Atau seringkali juga memiliki iman kakek nenek. Dulu waktu masih muda, ini 10 orang yang satu kali jatuh. Tapi sekarang sudah Tuhan lagi supaya apa ini? Sampai apa? Dulu, tetap seperti Mazmur 42. Dulu itu beta yang pimpin orang datang ke gereja. Dulu beta berdua tekun 10 jam berlutut. Tapi sekarang sudah bisa lagi. Kalau sibuk. Tuhan Allah melihat kita hari ini. Jadilah manusia hari ini. Firman Tuhan selalu berbicara pada hari ini. Apa yang kamu lakukan pada hari ini? Elia ketika dia ada di gunung Horeb, Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini, Elia? Dia bilang, Tuhan, beta bekerja segiat-giatnya, orang Israel sudah meninggalkan engkau. Tuhan selalu bertanya, kalau hari ini Tuhan tanya kepada kita, pada hari ini, apa yang sedang kau lakukan? Maukah engkau menerima undanganku? Yesus berkata, lihat aku berdiri buka pintu dan mengetok. Siapa yang dengarkan suaraku buka pintu, aku masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Pada hari ini. Sebagai penutup, Bapak-Bapak Saudara, kita aja batang melihat Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pengamat cukai. Bapak Saudara, ada sebuah pernyataan begini. Jika engkau tidak bisa mengubah seseorang, ubahlah cara pandangmu terhadap dia. Kalau engkau sudah berusaha untuk mengubah seseorang dan dia tidak mau berubah dan tidak bisa berubah, maka jangan paksa dia lagi untuk berubah, tapi ubahlah cara pandangmu terhadap dia. Dalam Matius 19 ayat 15 sampai 17 Yesus mengajarkan hal ini. Ada seorang saudara, cara pandang yang pertama, dia adalah apa? Saudara.
Ketika dia berbuat dosa, jangan gosipkan dia. Bicara empat mata, panggil dia bicara. Kenapa begini, kenapa begini, lu kan bersaudara, harus begini. Kalau dia tidak mau dengar, panggil saksi. Dia masih tetap saudara. Kalau dia tidak mau dengar, bicara di depan jemaat, tetap dia sebagai saudara. Tapi kalau dia tidak mau dengar, katakan, anggap dia sebagai apa? Orang yang tidak mengenal Allah. Ubah cara pandangmu terhadap dia. Nah, di dalam hal ini Bapak Saudara, seringkali kita terjebak dengan menghakimi orang. Atau cepat sekali menghakimi orang. Dan Bapak tahu, kalau Bapak pernah ikut bisa di pengadilan, sebelum hakim mengambil keputusan apa yang dilakukan, tidak mungkin hakimi orang yang di kursi kosong. Betul kan? Harus ada orang yang diposisikan sebagai terdakwa baru hakim tutup palu. Apa artinya? Ini yang harus kita hati-hati Bapak Saudara. Kita biasanya sebelum posisikan orang secara tepat, kita sudah jatuhkan palu penghakiman. Tukang pencuri, perampok, begini. Ada satu langkah penting yang kita lupakan, yaitu posisikan dia secara benar sebagai orang pada hari ini. Memposisikan orang ini penting. Kalau sudah tahu informasi, jangan sok-sok tahu dan hakimi orang. Kalau belum ada bukti, jangan sok-sok sampaikan. Kalau memang itu masa lalu dia lakukan, terus hari ini lakukan dosa dia. Mungkin di hal A dia salah atau benar, tapi di hal B dia benar atau salah. Artinya kalau semua ini salah. Jadi sebelum mengambil keputusan tentang seseorang, posisikan dia secara tepat. Orang ini menurut Yesus berkata begini, apabila saudaramu berbuat dosa, dia sudah berbuat dosa, tapi posisikan dia sebagai apa? Saudara. Amin. Jangan langsung hakimi dia sebagai pemungut cukai. Bicara sebagai saudara. Menempatkan dia sebagai orang yang tepat, sama-sama sesama manusia, sama-sama punya pergumulan hidup. Kita mengerti dia punya pergumulan hidup, tapi sebaiknya jangan begitu. Ini bagian akhir Bapak Saudara untuk kita merenungkan bagaimana kita setiap hal-hal yang tadi kita sampaikan, mungkin kita sedang mengalami itu. Itulah masa-masa transisi yang sedang kita gumulkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua para musik bisa ada di depan. Saat di mana kita benar-benar membutuhkan waktu bersama dengan Tuhan. Kita merenungkan ini, bagaimana yang pertama kita punya tujuan hidup di dalam Tuhan. Apakah kita sudah tahu kita punya tujuan hidup atau belum? Tuhan Allah hadirkan kita di tengah-tengah dunia ini ada tujuan. Dan bagaimana kita melayani bekerja secara tuntas sampai optimal. Kita mengumpuli pergumulan-pergumulan hidup itu sampai kita mendapatkan senjata yang baru. Senjata yang baru itu mungkin pengenalan tentang Allah, mungkin pengetahuan yang baru, mungkin semakin rajin melayani Tuhan, mungkin kita punya pandangan yang baru tentang kebenaran, keadilan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita punya cara pandang yang benar tentang orang lain. Memandang orang lain seperti Yesus memandang.